Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi ja'ala as-sa'ah. Segala puji bagi Allah menyiapkan waktu bagi kita liyabluwana ayyuna ahsanu amala, untuk menguji kepada kita siapa yang paling terbaik dalam membuat karya-karya kebaikan, karya-karya amal soleh dalam mengisi waktunya tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah. Mari kita bersaksi dengan penuh keyakinan dan keteguhan bahwa la ilaha illallah, berarti kita meyakini la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak kita ibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa nusallimu ala rasulinal imamul anbiya wal mursalin, dan kita bersalawat kepada manusia terbaik, berteguh keyakinan kita bahwa kesaksian syahadatul Rasul, syahadat kepada Rasulullah SAW, ini mengantarkan kita menjadi manusia yang punya loyalitas tinggi kepada Nabi SAW, bahwa apa yang Nabi perintahkan itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kita yakini perintah-perintah Rasulullah itulah syariat kepada kita. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu juga yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan ada hal yang lebih penting, kita bersaksi pada Nabi kita Muhammad SAW, Allah ta'budallah illa bima syarabi. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan pintu dan caranya Nabi SAW dalam beribadah. Bersama-sama kita menyikapi tentang SK Allah, surat keputusan dari Allah dalam Al-Quran tentang waktu. Ya, antara lain, ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Begitu kita harus peka dengan waktu, karena mulia dan tidak mulia manusia itu Pak tergantung dari bagaimana dia memanfaatkan waktunya. Ya. Kemudian bahagia dan celaka manusia itu tergantung dengan waktunya. Surga dan neraka manusia itu tergantung dengan waktunya. Ya, termasuk bahagia dan tidak bahagia manusia tergantung dia bisa menyikapi waktunya. Kita diberi pilihan pada kita untuk mau mengisi waktu ini dengan tidak, itu pilihan. Karena waktu ini sifatnya hanya mendatangi kita. Dia hanya datang, kita mau ambil, manfaatkan atau tidak, itu pilihan bagi kita. Ya, karena waktu ini melimpah, tetapi tidak bisa disimpan, Pak. Ya, melimpah tapi tidak bisa disimpan. Waktu dia datang terus tapi tidak bisa ditahan. Dia menggilas kita. Kalau kita tidak siap, dia lewat begitu saja dan dia tidak pernah mengerti kita mau pakai atau tidak. Waktu itu sifatnya datang. Mau kita pakai bermanfaat, bisa. Mau pakai pada keburukan juga bisa. Dia sangat netral sekali. Ya. Karena itu jamaah sekalian, ya, mari kita berlomba-lomba, berfastabiqul khairat dengan waktu yang ada buat kita. Saya renung-renungkan dan banyak ayat Al-Quran, Pak. Tidak kurang 10 ayat dalam Al-Quran itu manusia menangis, baik pada saat mau dicabut nyawanya, itu menangis karena waktu. Ada menangis
itu ketika keluar dari rumahnya, nanti pada saat sudah jadi mayat menangis karena kehilangan waktu. Dalam kubur banyak manusia menangis dalam kubur mau kembali ke dunia, itu karena waktu. Di dalam nanti di akhirat penduduk api neraka itu berteriak di api neraka karena satu yang dia minta, Pak. Teriakannya cuma mengarah pada satu, beri kami waktu sedikit untuk bisa menggunakannya. Maka insya Allah kita semua menjadi pemenang-pemenang dalam mengisi waktu kita. Ya, kita bersyukur sekali nih, ya, Pak Wali Kota ya mengeluarkan instruksi dan himbauan kepada masyarakat Kota Makassar untuk tidak terlena dan tidak berhura-hura dengan tahun baru. Ya, dan saya lihat memang ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini berusaha dari tahun ke tahun tidak lagi seperti gila-gila seperti dulu melepas tahun baru itu dengan aksi-aksi yang sama sekali tidak mendidik. Ya, 4 himbauan Pak Wali kita itu ya, dihimbau kepada tokoh-tokoh agama, pengurus masjid, rumah-rumah ibadah, ya, dan para orang tua, para pemuda dan pemudi, para remaja, remaji, semua diingatkan untuk kita melepaskan tahun baru itu dengan makna dan ya jangan menjadi justru kita merugi di atas perjalanan waktu tersebut, insyaallah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian rahmatullah Allah SWT, setiap Jumat itu dianjurkan oleh Nabi, apakah Jumat subuh itu temanya tentang waktu, Pak. Jumat siang atau salat Jumat itu dianjurkan membaca 4 surah, salah satu pilihannya. Surah Al-Jumu'ah itu kan memang bicara tentang waktu. Pasangan surah Al-Munafikun itu, di surah Al-Munafikun di bagian terakhirnya dikunci dengan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani. Di situ minta diberi waktu sedikit. Akhartani ila ajalin qarib. Kata Allah, infakkan memang hartamu sebelum datang kematian seorang dari kalian. Lalu ada kalian di antara kalian yang mau berteriak di saat malakul maut mau mencabut nyawanya, berteriak, akhartani ila ajalin qarib, beri saya waktu sedikit, tunda kematianku. Mau apa? Fa'asaddaq, baru mau bersedekah. Wa kum minas solihin, dan mau menjadi orang yang soleh. Kalau bisa Pak, ini kesolehan jangan cuma dicita-citakan, tapi segera dieksekusi. Ketika ada niat tak berbuat baik, jangan cuma disimpan dicita-cita saja, segera. Karena waktu tidak akan pernah kompromi dengan kita. Tidak akan pernah kompromi dengan kita. Waktu akan lewat. Jangan nanti Pak, di akhir hidup baru kita menangis, ya Allah, saya gagal menjadi orang soleh. Hanya di dunia ini Pak, kata Nabi SAW, inna haza yaumun amalun, yakni amalun soleh. Hanya di dunia ini bisa kita beramal soleh. Walakin gada, akan tapi besok sesudah kita mati, la amalun, tidak ada lagi amalan, walakin sabun, tinggal menunggu lagi hisab. Kita akan ditanya tentang waktu kita. Itu di Jumat subuh, maaf, di Jumat dianjurkan kita baca ini tentang waktu. Allah mengatakan wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kata Allah, tidak sama sekali. Waktu itu tidak bisa dikasih mundur, Pak. Dan inilah sifatnya waktu, ya, 3 saja yang pergi Pak dari kita. Ini 11 bulan yang lalu, 360 hari lebih
tidak bisa ditarik, tidak bisa mundur. Wala yuakhir, tidak akan pernah mundur. Jangankan 1 jam, 1 menit, 1 detik saja yang lalu ini pergi berpisah dengan kita, tidak akan pernah kita dapat.